Halo, halo bos. Media Cina, Sohu sindir timnas Indonesia dengan sebutan tim Belanda versi Asia. Penyebabnya, ada banyak pemain naturalisasi asal Belanda yang kini memperkuat timnas Indonesia. Ya, PSSI mengejut program naturalisasi untuk pemain keturunan Indonesia. Sebagian besar pemain yang dinaturalisasi memiliki darah Belanda. Di antaranya ada Tom Hayek, Nathan Jo Aon, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan masih banyak lagi lainnya. Kondisi ini jadi sorotan media Cina jelang pertemuan timnas Indonesia melawan Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim diketahui tergabung di grup sama, yakni grup C bersama Jepang, Australia, dan juga Arab Saudi. Media Cina pun menilai timnas Indonesia punya ambisi besar untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Bahkan, ambisi itu dinilai lebih besar dari rival lainnya seperti Bahrain. Sohu memiliki pandangan itu karena melihat kondisi skuad timnas Indonesia yang makin kuat saat ini. Mereka menyebut timnas Indonesia sudah meningkat skuadnya di segala posisi. Dibandingkan Bahrain, Indonesia punya ambisi besar untuk bisa kembali ke putaran final Piala Dunia. Indonesia sudah melakukan naturalisasi gila-gilaan, tulis media Cina Sohu. Mereka secara komprehensif meningkatkan susunan pemain lapangan depan. Gelandang bek dan penjaga gawang menjadi tim Belanda versi Asia, sambungnya. Timnas Indonesia sendiri akan memulai perjalanan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan bertandang ke Arab Saudi. Laga itu akan digelar pada 6 September 2024 pukul 1.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Cina akan menantang Jepang pada 5 September 2024. Pertemuan timnas Indonesia melawan Cina sendiri akan digelar pada 15 Oktober 2024. Cina akan main di kandangnya lebih dahulu dalam laga tersebut. Sintayong meyakini timnas Indonesia tetap memiliki peluang meski tergabung di grup sulit putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sang pelatih mengatakan skuad Garuda harus berjuang keras untuk memanfaatkan peluang yang ada. Timnas Indonesia tergabung bersama negara-negara berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda merupakan tim dengan ranking terendah di grup tersebut. Tim besutan Sintayong itu diketahui berada di peringkat 133 dunia secara perhitungan ranking FIFA. Peringkat itu jauh dari Cina 87, Bahrain 80, Arab Saudi 56, Australia 24, dan Jepang 18. Sintayong mengakui hal ini akan menjadi tantangan yang sangat berat bagi timnas Indonesia. Namun demikian, pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan peluang selalu ada bagi tim yang punya kemampuan untuk berjuang. Ini tidak mudah bagi kami semua, tapi saya pikir kami telah melakukannya dengan baik, kata Sintayong. Jepang dan Australia berada di puncak, dan ketika 4 tim di bawah mereka saling bertarung, peluang akan datang, tambahnya. Sebagai pelatih, Sintayong mengatakan harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Pelatih berusia 53 tahun itu juga memikirkan akomodasi serta adaptasi pemain agar bisa mencapai hasil lebih baik. Pelatih harus mempertimbangkan semuanya, termasuk perbedaan waktu pemain dan ketersediaan penerbangan, serta membuat rencana berdasarkan kenyataan, tandasnya. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong terus memantau kondisi Nathan Jo Aon, CS yang kini masih fokus di klub masing-masing. Hal ini dilakukan karena timnas Indonesia akan menghadapi laga penting dalam waktu dekat, yakni tampil dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui, skuad Garuda julukan timnas Indonesia baru saja akan melakukan pemusatan latihan (TC) pada 2 September 2024. Hal ini menyesuaikan kalender FIFA. Dengan begitu, para pemain saat sedang bersama klub masing-masing, para pemain timnas Indonesia masih mengarungi musim 2024 sampai 2025. Sintayong pun mengakui para pemain kini sedang melahap setiap menu latihan dari masing-masing klub. Dia berharap para pemain makin berkembang dengan klubnya masing-masing agar berdampak untuk performa di timnas Indonesia. Saat ini, para pemain sedang latihan di tim masing-masing, kata Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan kondisi pemainnya sejauh ini pun tampak baik-baik saja berdasarkan pantauannya. Dia harap kondisi mereka tetap seperti itu sampai bergabung dalam TC nanti.
Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong siap menghadapi tantangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedatangannya disambut hangat oleh pemerintah Indonesia yang memberikan penghargaan berupa Golden Visa langsung dari tangan Presiden Joko Widodo. Pemberian Golden Visa ini memberikan sejumlah keuntungan bagi Sintayong, termasuk kemudahan dalam proses imigrasi dan izin tinggal yang lebih panjang di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat membantu Sintayong dalam mempersiapkan tim nasional yang lebih maksimal, tanpa terkendala masalah administratif. Setelah menerima penghargaan tersebut, Sintayong langsung mengungkapkan rencananya untuk mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi kompetisi yang akan datang. Ia menyatakan akan mulai mengumpulkan para pemain saat Pro di FIFA Matchday pada September 2024. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, timnas Indonesia kemungkinan akan diperkuat dengan pemain naturalisasi tambahan. Hal ini sudah pernah disinggung baik oleh Sintayong maupun Erick Thohir bahwa timnas Indonesia akan diperkuat dengan hadirnya pemain keturunan. Salah satu anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, membocorkan pemain keturunan yang akan diproses naturalisasi di luar dari nama-nama yang sedang beredar. Arya melanjutkan bila pemain yang dimaksud berasal dari Belanda dan yang akan diproses pemain di posisi gelandang dan bek. Saat ini diketahui ada 3 pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi. Namun untuk proyeksi timnas U20 Indonesia, mereka adalah Tim Gipens, Dior Max, dan Miorismo Henoke yang masing-masing berposisi gelandang bek dan striker. Yang 3 nama kemarin yang kita, kalau Jens Revan kan sudah masuk, ini di luar ya, kata manajer timnas. Sementara di media sosial, banyak sekali nama-nama yang disebut diproses untuk bisa membela timnas Indonesia. Di posisi striker, ada nama Ole Romani yang bermain untuk VC Utrecht.